Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Kali ini saya ingin mengulas tentang apa yang menjadi berita-berita viral akhir-akhir ini, yaitu potensialis delisting PT Waskita Karya atau di kode sahamnya WSKT. Ya. Minggu lalu, Bursa Efek Indonesia memberikan satu pengumuman tentang potensial delisting untuk saham PT Waskita Karya. Artinya delisting itu pencatatan sahamnya di bursa akan didelis, artinya dikeluarkan dari pencatatan bursa, yang artinya saham tersebut tidak bisa lagi diperdagangkan di bursa. Tapi itu waktunya masih sampai 8 Mei 2025. Ya. Jadi ada waktu setahun lagi untuk action ya, para manajemen dari perusahaan tersebut dan para pemegang saham pengendali untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadikan PT Waskita Karya itu bisa up lagi ya dari keterpurukan selama ini. Itu bisa menolong dari potensi delisting lagi. Memang delisting itu tidak selalu harus berakhir tragis ya. Misalnya harus dilikuidasi perusahaan, itu enggak. Cuma sahamnya itu akan dikeluarkan dari pencatatan perdagangan di Bursa Efek itu sih. Tetapi faktanya memang beberapa perusahaan yang mengalami delisting ya itu tidak ada, kita tidak tahu ujungnya. Tidak pernah ada lagi pelaporan setelah di delisting itu apakah ada perkembangan bagus atau tidak. Ya, karena itu sangat ditunggu oleh para investor-investor yang nyantol pada satu perusahaan yang telah di delisting. Saya kira banyak sekali emiten-emiten yang telah dilakukan delisting, dan itu memang mayoritas tidak tahu kabar beritanya lagi. Nah, di sini itu dialami akhir-akhir ini oleh PT Waskita Karya. Yang kita tahu, PT Waskita Karya Persero itu adalah perusahaan BUMN. Nah, ini masalahnya ya. Investor ya, investor saham, terutama investor retail, itu membeli saham itu ada dua hal, yaitu keinginan mendapatkan capital gain dan juga meminimalkan risiko. Nah, pilihan pertama untuk perusahaan-perusahaan BUMN itu adalah meminimalkan risiko. Investor retail itu beranggapan tabu rasanya kalau perusahaan atau BUMN itu bisa sampai bangkrut gitulah ya, mengalami delisting. Itu mayoritas saya kira investor retail, apalagi pemula, itu tidak terlalu paham untuk hal itu, sehingga itu menjadi pilihan pertama untuk memilih perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, faktanya yang terjadi adalah beberapa saham atau emiten perusahaan BUMN itu mengalami nasib yang tidak baik lah ya. Kita lihat aja misalnya Krakatau Steel, PT Garuda, Tambang Timah misalnya ya, itu mengalami keterpurukan ya, baik kinerja, dan itu akan berujung pada harga saham di bursa. Padahal investor itu sangat berharap ya dengan membeli saham-saham BUMN itu ya risikonya kecil, ya syukur-syukur ya diharapkan cuannya dari saham tersebut lumayan lah ya, apalagi punya rencana investasi jangka panjang. Banyak analis atau banyak juga para sales yang mengatakan, wah investasilah di saham-saham BUMN misalnya gitu ya, untuk jangka panjang gitu. Saya lihat beberapa saham BUMN yang sukses jangka panjang itu utamanya adalah saham-saham perbankan. Kita lihat BRI, Bank Mandiri, ya,
BRI, Bank Mandiri, ya, BNI, ya, itu juga adalah saham-saham yang memang secara jangka panjang itu bagus pertumbuhannya. Ya, sedangkan saham-saham yang BUMN yang lain, ya, itu juga masih belum banyak diharapkan lah, ya. Itu fakta dari kondisi harga di pasar. Nah, kembali kepada PT Waskita Karya ini, kenapa dia di delisting? Karena di dalam laporan keuangannya itu berpotensi atau mempunyai kinerja yang negatif, ya, dalam beberapa tahun ini. Ya, kita contohkan misalnya itu mengenai total aset, ya, per akhir Desember 2023 itu tercatat 95,6 triliun. Sedangkan utangnya itu 83,99 triliun. Jadi modal sendirinya, ya, equity-nya itu tersisa hanya 5,28 triliun, ya. Rugi sampai Desember tahun 2000 Desember ini itu 3,7 triliun. Nah, ini menjadi perhatian publik, ya, dengan adanya pengumuman potensi delisting ini. Mereka tentu gundah, ya. Bagaimana kalau sampai perusahaan itu di delisting, ya, akhirnya masa tunggu mereka itu akan cukup panjang, ya. Sampai kapan sahamnya bisa recovery lagi, gitu, ya. Nah, saham ini tercatat atau mulai IPO itu tahun 2012, ya, IPO-nya tanggal 19 Desember. Itu dengan harga perdana Rp380, ya. Dan menurut catatan kami dari bersumber dari RTI Bisnis itu masyarakat, ya, yang memiliki saham Waskita Karya itu ada 7 miliar, ya, 7,1 miliar lembar saham atau setara 24,64%, ya. Sedangkan negara Republik Indonesia itu memiliki 75,35 dan selebihnya ada 2 direksi yang memiliki dalam jumlah yang relatif kecil, ya, itu sisanya. Nah, andai kata kita tarik, ya, ada orang investasi membeli saham perdana di harga 350, ya, itu saja masyarakat atau pemegang saham tersebut uangnya sudah 2,7 triliun. Itu kalau dihitung dari 380, ya. Di dalam perjalanannya memang Waskita Karya itu pernah mencapai harga di bursa itu 1.284, ya. Dan itu terjadi pada bulan tahun 2019, ya. Dan kita tahu harga saham Waskita Karya saat ini sebelum di suspend itu adalah Rp202. Jadi sudah turun tinggal sekitar 58% lah atau dari perdananya. Ya, kita bayangkan, ya, orang-orang yang membeli saham Waskita di harga di 1.000-an ke atas, ya, itu sekarang udah rugi berapa persen? Kalau harganya 202, ya, itu udah tinggal 20%, ya, dari total modalnya yang dibelikan saham Waskita Karya. Nah, oke lah. Saya rasa risiko bisnis di dalam investasi ini itu adalah risiko pasar, risiko penurunan harga saham. Itu mereka sadar, ya. Ya sudah, kalau memang itu satu kesalahan, ya, yang mengandung risiko, ya itu dari risiko pasar. Tetapi yang mereka tidak paham, tapi saya katakan bahwa kemungkinan untuk delisting itu sangat tabu, gitu loh. Tidak ngira kalau bahwa perusahaan BUMN itu bisa sampai delisting, gitu. Nah, sekarang ini terjadilah, ya. Untuk itu, mari kita berpikir jernih dan juga untuk upaya-upaya bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah dipercaya oleh publik ini bisa
eksis kembali, ya, di mana terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak emiten, ya, itu masalah lain. Ya, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana saham dari investor publik itu bisa terselamatkan, ya. Memang tidak ada jaminan di saham ini harus diganti kerugiannya, itu tidak. Tetapi ingat bahwa ketika investor itu membeli saham BUMN, itu adalah menaruh kepercayaan yang tinggi pada pemerintah. Karena saham-saham ini adalah milik BUMN, gitu kan. Ya, memang tragis lah ya. Kalau kita lihat saja secara umum, di mana-mana ya pembangunan jalan tol mayoritas ada gedung-gedung, properti, itu di situ terpampang nama PT Waskita Karya. Ya, adalah artinya apa? Proyek yang dilakukan PT Waskita Karya ini berjalan dan di mana-mana, ya. Dan itu proyek-proyek pemerintah, ya. Artinya secara logik itu, waduh, itu potensi sekali ya perusahaan yang sangat perspektif gitu. Tapi masalahnya kita sudah tahu penyakitnya dari PT Waskita Karya itu, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, adalah beban hutang yang begitu besar, ya, 1.590% debt equity rasionya. Disitulah letak, menurut saya, adalah letak penyakit dari PT Waskita Karya ini. Nah, terlepas dari kenapa sampai utang seperti itu adalah urusan lain, ya. Pasti ada alasan-alasan dari manajemen bagaimana hutang itu bisa menjadi besar seperti itu. Nah, tapi dari sudut pandang investor, retail terutama, dan juga kreditur, karena di sini kan PT Waskita Karya tidak hanya menjual saham saja, tetapi obligasi, surat utang, di mana beberapa masyarakat juga ikut memiliki obligasi tersebut. Ya, jadi ini hal yang menurut kami mau tidak mau harus dilakukan satu upaya-upaya yang maksimal untuk menyelamatkan semuanya. Ya, jadi saya kira pemerintah sebagai pemegang saham pengendali dan manajemen dari PT Waskita Karya punyalah ya kemampuan untuk melakukan strategi-strategi atau upaya-upaya agar semua ini bisa terselamatkan, ya. Apakah itu dengan menjual aset, karena asetnya masih sangat besar loh. Saya lihat ya, aset itu yang berupa mungkin jalan-jalan tol atau gedung-gedung, ya, yang belum terjual, itu kan bisa dilakukan penjualan misalnya. Juga restrukturisasi utang, ya, restrukturisasi utang hal biasa lah di dalam bisnis ini, ya. Memang restrukturisasi ini akan di satu sisi mungkin akan terdampak juga negatif, terutama adalah para kreditur, di mana mereka yang ngutangin atau memberikan kredit pada PT Waskita Karya, tentu akan dinego lah ya, apakah bunganya dipotong atau didiskon lah gitu ya dari bunga-bunga yang belum terbayarkan itu. Nah, itu memang ada dampak kan, misalnya perbankan yang macet ya, yang bunganya numpuk-numpuk nggak kebayar, ya udah mungkin bisa dilakukan ya diskon atas bunga tersebut, ya, mungkin akan dibayar sekian persen misalnya, ya. Itu kan satu upaya-upaya. Obligasi juga mungkin di rescheduling, bunganya juga ditinjau lagi. Itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan manajemen, ya, dan juga pemerintah sebagai pemegang saham pengendali. Nah, sehingga dengan demikian PT Waskita Karya ini bisa bangkit kembali, investor, kreditur bisa terselamatkan, ya, dengan tentu dengan tahapan-tahapan waktu yang tidak bisa instan begitu ya, butuh waktu yang panjang, tetapi ini harus dilakukan karena sekali lagi ini kepercayaan, ya. Bila itu tidak dilakukan, maka kepercayaan masyarakat investor itu akan merosot dan bahkan mungkin tidak lagi tertarik pada investasi di pasar modal kalau ini tidak segera ditangani. Tapi sebaliknya, kalau perusahaan ini bisa ditangani dengan baik, dilakukan restrukturisasi sehingga bisa mulai recovery misalnya, maka
tidak menutup kemungkinan kepercayaan itu akan semakin tumbuh ya. Nanti kalau misalnya perusahaan itu melakukan aksi korporasi misalnya, taruhlah misalnya right issue, tambah modal lagi dari masyarakat, mungkin masyarakat akan siap kalau memang di dalam penanganan pada saat sulit ini bisa dilakukan dengan baguslah ya oleh pemerintah maupun oleh manajemen. Jadi itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, di mana kami sangat peduli terhadap saham-saham BUMN karena tadi menjaga kepercayaan masyarakat. Dan ini tidak hanya berlaku di Waskita Karya, mungkin kan pernah terjadi di Garuda, di Krakatau Steel gitu misalnya, dan mungkin beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang lain ya, yang mesti lebih hati-hati lagi karena kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap BUMN. Itu kajian kami pagi ini, dan tidak lupa saya Hari Prabowo, penulis buku Rahasia Harga Saham, dan di situ bagian kami dari mengedukasi masyarakat. Jika tertarik, silakan memiliki buku Rahasia Harga Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.